Publik pantas kesal karena di ruang sidang, jaksa membongkar fakta yang bikin dada sesak. Kerugian negara 2,1 triliun dan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa menerima 809 miliar rupiah dari pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Angka ini bukan rumor. Ini tertulis dalam dakwaan jaksa. Laptop mahal, CDM tak berguna, dan akhirnya gagal dipakai di daerah 3T. Anak-anak yang paling butuh justru tak merasakan manfaatnya. Publik lalu mengingat satu demi satu potongan yang terasa janggal. Hotman Paris mundur dari tim kuasa hukum Nadiem. Di mata publik, sinyal bahwa kasus ini terlalu berat dan sulit diselamatkan. Dua direktur di Kemendikbud diputus kontraknya setelah menolak pengadaan Chromebook karena tak lolos uji teknis. Dan satu nama kunci sampai hari ini masih kabur, Juristan. Pertanyaannya mengambang di ruang publik. Apakah ia dibiarkan pergi karena membawa rahasia besar yang tak boleh terbuka? Kasus ini kini bukan sekadar soal laptop. Ini soal uang negara, kekuasaan, dan rangkaian keputusan yang akhirnya duduk telanjang di ruang sidang. Nadiem ternyata pernah adain rapat rahasia bahas Chromebook, dilarang direkam, peserta Zoom harus pakai headset, dan dilarang menceritakan perihal apa yang dibahas di sana. Rapat virtual rahasia itu dilakukan pada Mei 2020 lalu, membahas tentang keberlanjutan sistem Chromebook untuk pendidikan kita. Dan yang paling parah, mengganti pejabat di Kemendikbud yang tidak sesuai atau menolak Chromebook. Pada tanggal 2 Juli 2020, Nadiem Anwar Makarim mengganti 2 pejabat eselon 2 di Kemendikbud. Salah satu alasan Nadiem Anwar Makarim mengganti pejabat eselon 2 diantaranya Poppy Dewi Puspitawati karena berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arah Nadiem Anwar Makarim, tidak setuju jika pengadaan merujuk kepada satu produk tertentu, sehingga digantikan oleh Mulyaksa yang sudah menandatangani pengantar juknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun 2020 tertanggal 15 Mei 2020. Nadiem mengatakan, saya dituduh merugikan keuangan negara 809M. Padahal saya tidak menerima sepeser pun uang itu. Kata Nadiem tadi. Iya kan, silakan lihat rekening saya dari mana saya pernah dapat, tidak ada. Saya malah rugi kan gitu itu ya. Nah begini, kalau dalam hukum pidana itu, orang dianggap korupsi itu tidak harus menerima keuntungan sendiri. Itu sudah banyak. Di dalam undang-undang itu disebut barang siapa memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau korporasi. Oleh sebab itu, kalau Nadiem merasa tidak, nanti buktikan saja apakah ada korporasi yang diuntungkan oleh kebijakannya itu. Kalau betul ada korporasi yang diuntungkan, kemudian apakah betul dia punya mens rea untuk itu? Ingat, ini hukum. Di dalam hukum itu orang menyebabkan korporasi atau orang lain yang untung, dia dianggap korupsi juga, kecuali tidak ada mens rea. Buat kalian yang masih sibuk jadi buzzer belain Nadiem, mending cuci muka dulu deh. Kita flashback ke komedi tragis tahun 2021. Judulnya, Merampok Logika Pakai Chromebook. Bayangin, anggaran 3,7 triliun dipakai beli laptop seharga 10 juta per unit. Wow, pasti spek dewa dong. Boro-boro, isinya Chrome OS yang lemot. Di pasaran harganya cuma 4 juta. Selisih 6 jutanya buat apa? Buat beli cilok satu provinsi? Paling lawak nih, Chromebook itu nyawanya di internet, tapi dipaksa masuk ke sekolah yang sinyalnya aja Senin Kemis. Pas diprotes, solusinya pakai mode offline. Lah, kalau mau offline, kenapa maksa beli Chromebook, bos? Mending beliin papan tulis, lebih awet. Demi melegalkan barang dagangan ini, guru dipaksa datang ke sekolah pas COVID lagi ganas-ganasnya buat asesmen nasional. Nyawa guru dipertaruhkan cuma buat validasi proyek gagal. Yang nolak karena sadar Windows lebih bagus, dipecat. Kritik dibungkam, cuan diamankan. Negara rugi hampir 1 triliun, pendidikan acak-acakan, tapi pelakunya masih bisa tidur nyenyak. Kalian yang bela, kebagian apa sih? Kebagian dosa doang. Kalian pikir Nadiem senasib dengan Lembong? Salah besar. Kalau Lembong diperkarakan soal kebijakan, Nadiem dituduh melakukan perampokan yang sudah direncanakan. Dengerin analisis Anhar Gonggong ini, bikin bulu kuduk merinding. Kenapa? Sederhana alasan saya. Sebelum menteri dia sudah merencanakan kok. Bagaimana seseorang yang mungkin dia sudah dengar bahwa dia akan menjadi menteri. Oke, itu urusan dia. Tapi dia belum jadi menteri, sudah membuat rencana untuk sesuatu ketika dia menjadi menteri. Gimana caranya ngatur proyek triliunan di bulan Juli, padahal baru dilantik jadi menteri bulan Oktober? Ini bukan inovasi, ini mencuri start korupsi. Fakta tim bayangan di WhatsApp ini membuktikan satu hal. Niat jahat itu sudah ada sebelum sumpah jabatan diucapkan. Kata siapa orang kaya nggak mungkin korupsi? Sejarawan Anhar Gonggong baru saja menelanjangi logika itu dengan satu kalimat pedas buat Nadiem. Orang kaya akhirnya jadi garong. Ternyata lulusan Harvard dan status anak ajaib cuma topeng buat skenario yang jauh lebih licik. Nadiem seret Jokowi,
Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan kabar yang menggetarkan jiwa. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa mulai menyingkap tabir gelap yang selama ini menutupi negeri tercinta kita. Kronologi lengkap, dari rencana hingga pengadilan. Izinkan saya memaparkan urutan peristiwa yang telah terjadi, satu demi satu, agar kita semua memahami dengan jernih. Tahap pertama, tahun 2019 awal mula rencana besar. Ketika kabinet baru dibentuk, Joko Widodo mengangkat Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan. Nadiem adalah pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi transportasi, tetapi sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Mengapa memilih orang yang tidak berpengalaman? Inilah pertanyaan pertama yang harus kita ajukan. Tahap kedua, pemberian tugas khusus. Joko Widodo memberikan perintah kepada Nadiem untuk menjalankan program digitalisasi pendidikan secara cepat. Program ini terdengar mulia, memberikan komputer laptop kepada sekolah-sekolah agar anak-anak Indonesia tidak ketinggalan zaman. Namun, di balik program yang terdengar indah ini, tersembunyi niat yang tidak terpuji. Tahap ketiga, keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan adalah orang yang sangat berkuasa. Dia memiliki kendali di banyak sektor, termasuk bisnis dan teknologi. Program pengadaan laptop ini tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dia. Ketiganya, Joko Widodo, Luhut, dan Nadiem, membentuk sebuah lingkaran yang saling melindungi. Tahap keempat, pemilihan Chromebook yang mencurigakan. Dari sekian banyak jenis komputer yang ada, mengapa harus Chromebook? Ini adalah komputer dengan kemampuan terbatas yang bergantung pada koneksi internet. Padahal, banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki internet yang baik. Keputusan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan, apakah ada kepentingan bisnis tertentu di balik pemilihan produk ini? Tahap kelima, penggelembungan harga yang luar biasa. Laptop Chromebook yang seharusnya berharga wajar, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Uang negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk membeli barang dengan harga berkali-kali lipat dari harga sebenarnya. Inilah inti dari perbuatan jahat mereka, mencuri uang rakyat dengan cara yang terlihat sah. Tahap ke-6, periode 2019 hingga 2022 pelaksanaan korupsi sistematis. Selama 4 tahun, program ini berjalan terus-menerus. Setiap tahun, uang negara mengalir deras untuk membeli laptop-laptop mahal ini. Total kerugian negara mencapai angka yang fantastis, 2,18 triliun rupiah. Ini adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah, menggaji guru-guru, atau memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin. Tahap ke-7, Nadiem mengakui ketidakmampuannya. Yang sangat menarik adalah pengakuan Nadiem sendiri di pengadilan. Dia berkata bahwa dirinya tidak mengerti dunia birokrasi dan pendidikan. Dia mengaku harus belajar dari awal. Pertanyaannya, jika dia tidak mengerti, mengapa dia diberi tanggung jawab sebesar ini? Jawabannya sederhana, karena dia dipilih bukan karena kemampuannya, tetapi karena kesediaannya untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Tahap ke-8, pembentukan tim khusus. Nadiem kemudian membentuk tim yang katanya kompeten dan berintegritas. Namun, tim ini justru yang menjalankan pengadaan laptop dengan harga yang sangat mahal. Apakah ini tim yang berintegritas? Atau justru tim yang sengaja dibentuk untuk melancarkan rencana korupsi? Tahap ke-9, alasan digitalisasi sebagai kedok. Mereka berlindung di balik alasan mulia, agar generasi muda Indonesia tidak tertinggal di era teknologi. Mereka mengatakan bahwa laptop, proyektor, dan internet adalah kebutuhan penting. Tetapi pertanyaannya, apakah harus dengan cara korupsi? Apakah tidak ada cara yang jujur untuk mewujudkan program ini? Tahap ke-10, asesmen nasional sebagai pembenaran. Mereka juga menggunakan asesmen nasional berbasis komputer sebagai alasan. Mereka bilang bahwa ujian nasional harus menggunakan komputer, sehingga sekolah-sekolah harus punya laptop. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah pembenaran. Banyak cara lain yang lebih murah dan efektif untuk melaksanakan ujian berbasis komputer tanpa harus membeli laptop mahal untuk setiap sekolah. Tahap ke-11, pengadaan Chrome Device Management. Selain laptop, mereka juga membeli sistem pengelolaan yang disebut Chrome Device Management. Ini adalah perangkat lunak yang seharusnya tidak perlu dibeli dengan harga mahal karena banyak alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis.
Tetapi mereka tetap membelinya dengan harga tinggi, menambah jumlah uang negara yang dikorupsi. Tahap ke-12, penyembunyian jejak. Selama 4 tahun, mereka berusaha menutupi perbuatan mereka dengan berbagai laporan dan dokumen resmi. Mereka membuat seolah-olah semuanya berjalan sesuai aturan. Tetapi mata Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran pasti terungkap, betapapun rapinya penyembunyian. Tahap ke-13, Nadiem mengakui risiko pengorbanan politik. Di pengadilan, Nadiem mengatakan bahwa dia sudah tahu akan ada risiko besar, termasuk kemungkinan dikorbankan secara politik. Ini adalah pengakuan yang sangat penting. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, tetapi tetap dia lakukan. Mengapa? Karena ada imbalan yang lebih besar di baliknya, atau karena dia terjebak dalam sistem yang tidak bisa dia tolak. Tahap ke-14, sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun ini, Nadiem membacakan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ini adalah momen di mana kebenaran mulai terungkap di hadapan publik. Tidak lagi tersembunyi di ruang-ruang tertutup istana, tetapi terang benderang di ruang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tahap ke-15, dakwaan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nadiem secara resmi didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini bukan tuduhan sembarangan, tetapi dakwaan resmi dari negara berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Proses hukum sedang berjalan, dan keadilan sedang ditegakkan. Amanah Joko Widodo yang sebenarnya. Mari kita bicara dengan terus terang. Amanah yang diberikan Joko Widodo kepada Nadiem bukanlah amanah yang suci. Ini adalah amanah untuk menjalankan program yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Joko Widodo memilih Nadiem bukan karena keahliannya dalam pendidikan, tetapi karena dia adalah orang luar yang tidak memiliki basis kekuatan politik sendiri. Orang seperti ini mudah dikendalikan dan jika terjadi masalah, dia bisa dengan mudah dikorbankan. Inilah yang disebut Nadiem sendiri sebagai kemungkinan dikorbankan secara politik. Program digitalisasi pendidikan adalah program yang sangat bagus jika dilakukan dengan jujur. Tetapi dalam kasus ini, program tersebut dijadikan alat untuk mengalirkan uang negara ke kantong-kantong tertentu. Caranya adalah dengan membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya. Luhut Binsar Panjaitan, sebagai orang yang sangat berkuasa dalam pemerintahan, pasti mengetahui dan bahkan terlibat dalam pengaturan bisnis ini. Tidak mungkin program sebesar ini berjalan tanpa persetujuannya. Jaringan bisnis yang dia miliki di berbagai sektor membuat dia memiliki kepentingan dalam program-program pemerintah yang bernilai besar seperti ini. Rencana jahat mereka dimulai sejak awal dengan memilih orang yang tepat untuk menjalankan program ini, seseorang yang tidak berpengalaman tetapi bersedia mengikuti arahan, seseorang yang bisa dikorbankan jika terjadi masalah. Kemudian mereka merancang program yang terdengar mulia dan penting, sehingga sulit untuk dikritik. Siapa yang berani menentang program untuk kemajuan pendidikan anak-anak Indonesia? Setelah program disetujui, mereka mengatur pengadaan dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Selisih antara harga yang seharusnya dengan harga yang dibayarkan adalah keuntungan yang mereka bagi-bagikan. Ketika Nadiem tertangkap dan harus menghadap pengadilan, rencana mereka mulai terbongkar. Tetapi Joko Widodo dan Luhut masih berusaha melindungi diri mereka dengan menjadikan Nadiem sebagai kambing hitam. Mereka seolah-olah tidak tahu apa-apa, padahal mereka adalah dalang dari semua ini.